Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid, NIM 10321036, dan teman saya Muhammad Ilham dengan NIM 1032100337, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Pengertian, sejarah, dan pelaksanaan otonomi daerah. Pengertian. Secara bahasa, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri dan kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah dapat diartikan pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pola pikir demikian, otonomi daerah adalah suatu instrumen politik dan instrumen administrasi atau manajemen yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal, sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat di daerah, terutama menghadapi tantangan global, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan demokrasi. Sejarah. Otonomi daerah di Indonesia lahir di tengah gejolak sosial yang sangat masif di tahun 1999. Gejolak sosial tersebut didahului oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997 yang kemudian melahirkan gejolak politik dan puncaknya ditandai dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun di Indonesia. Setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998, mencuat sejumlah permasalahan terkait sistem ketatanegaraan dan tuntutan daerah-daerah yang selama ini telah memberikan kontribusi yang besar dalam kekayaan alam yang dimilikinya. Wacana otonomi daerah kemudian bergilir sebagai konsepsi alternatif untuk menjawab permasalahan sosial dan ketatanegaraan Indonesia yang dianggap telah usang dan perlu diganti. Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara. Sebelum adanya otonomi daerah di Indonesia menganut sistem sentralisasi di mana semua urusan pemerintahan diatur oleh pusat. Hal ini mengakibatkan ketiadaan ruang prakarsa dan kreativitas daerah dalam memberikan kontribusi pengembangan Indonesia. Setelah terjadi penuntutan reformasi pada tahun 1998, sistem Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dan mulai diberlakukan pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 sebagai jawaban atas kehendak rakyat. Pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum, yaitu 1. Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18 ayat 1 dan 2, serta Pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR RI Nomor 15 /MPR/1998 tentang
penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan 6. Dalam melaksanakan otonomi daerah ada beberapa masalah, yaitu 1. Ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam. 2. Semakin maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah, money politics, dan munculnya fenomena pragmatis politik di masyarakat daerah. 3. Legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai. 4. Adanya konflik horizontal dan konflik vertikal. Dan 5. Kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu 1. Menaati kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. 2. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintahan provinsi. 3. Menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang potensi daerah yang perlu dikelola. 4. Memfasilitasi penyediaan penyusunan rencana pengelolaan serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintah, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional. 5. Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik. 6. Menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam kerangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah. 7. Transparansi pengelolaan keuangan dan kesadaran bagi seluruh pejabat daerah serta masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah cukup penting dalam rangka pengembangan suatu daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kekhasan masing-masing. Melalui kebijakan otonomi daerah bisa menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan kewenangan yang sejatinya adalah hak dari tiap-tiap daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tugas dan kewenangan yang besar terhadap daerahnya sendiri. Oleh karena itu, daerah-daerah harus siap mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, dan menggali potensi-potensi yang ada di daerah agar bermanfaat bagi masyarakat daerahnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat pada khususnya dan untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekian presentasi dari hasil kerja kelompok saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.